Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kita di podcast Nusantara, membahas cerita dan legenda Nusantara di Indonesia. Kali ini adalah sebagai pemenuhan mata kuliah Sejarah Sastra. Nah, di sini kita akan membahas sebuah legenda yang tentunya sudah sering kalian dengar, yakni Danau Toba. Sebelum itu, perkenalkan aku, Vanessa Izatus Korik, dari kelas 2025I, dengan NIM 25020074028. Nah, di sini saya berperan sebagai moderator. Namun, saya juga akan ditemani oleh rekan saya. Silakan diperkenalkan dirinya, rekan. Baik, saya sebagai moderator 2 izin memperkenalkan diri. Saya Nur Aliuddin dari kelas 2025I dengan NIM 25020074199 dan akan dilanjut oleh para narasumber. Nah, di sini kami sudah memiliki narasumber cantik-cantik dan tampan, teman-teman. Nah, mungkin dari para narasumber bisa memperkenalkan dirinya ya. Baik, terima kasih moderator 1. Perkenalkan, saya Natasha Nova Azahra sebagai narasumber 1 dari kelas 2025I dengan NIM 25020074017. Selanjutnya ada narasumber yang kedua. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya narasumber 2, bernama Diva Dwi Rahmatillah Muni, dari kelas 2025I dengan akhiran NIM 088. Terima kasih, dan dilanjutkan dengan narasumber 3. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alfito Leader Fanan Karkasa dari kelas 2025I dengan NIM 25020074064 sebagai narasumber 3. Terima kasih teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Apa sudah siap untuk menjadi narasumber di podcast kali ini? Sangat baik dan sangat siap. Oh iya. Mungkin kita langsung saja ya. Topik pembahasan kita kali ini tuh legenda Danau Toba. Apakah dari teman-teman pernah mendengar cerita tersebut? Pernah dong. Mbak Natasha, mungkin bisa diceritakan secara singkat legenda Danau Toba itu seperti apa ya? Oke, di sini saya mau menceritakan secara singkat. Gimana sih ceritanya Danau Toba itu? Jadi ceritanya dulu ada seorang pemuda yang bernama Toba. Dia sedang memancing. Tiba-tiba dari pancingannya itu dia dapat ikan emas ajaib. Nah, ikan itu bisa berubah jadi perempuan yang sangat cantik. Terus Toba itu jatuh cinta sama perempuan itu. Nah, akhirnya mereka berdua menikah dan mempunyai 1 anak. Tapi sebelum menikah, sang perempuan ikan ajaib itu tadi itu dia punya 1 syarat yang harus dipenuhi oleh Toba. Syaratnya adalah dia tidak boleh bilang ke siapapun itu kalau istrinya itu ikan ajaib, adalah ikan emas ajaib. Terus setelah itu mereka menjalani hidup dengan bahagia dan punya seorang anak laki-laki. Tapi anak ini tuh agak bandel gitu ya, agak nakal. Terus suatu saat ibunya ini menyuruh anak itu tadi untuk mengantar bekal ke ayahnya, Toba itu. Tapi di pertengahan jalan bekalnya itu tadi dimakan oleh anaknya sendiri. Terus pas nyampe Toba marah. Dia udah kerja capek-capek nyari uang.
Terus pas dia lapar, dia merasa lapar tapi makanannya udah dimakan sama anaknya sendiri. Terus tanpa sadar, Toba kan emosi banget kan di situ. Tanpa sadar, dia itu mengeluarkan kata-kata, oh dasar kamu anak ikan gitu. Jadi secara nggak langsung Toba itu nggak sadar bahwa dia telah mengkhianati janjinya yang telah dibuat pas sebelum menikah sama istrinya. Saat itu juga petir tuh langsung menyambar gitu. Dan hujan itu langsung turun dengan derasnya sampai menenggelamkan desa yang ditempati Toba dan keluarganya itu tadi. Terus dari situlah dibentuk Danau Toba dengan Pulau Samosir di tengahnya begitu teman-teman. Wah, keren sekali Kak Natasha. Ternyata seperti itu ya cerita singkat tentang legenda Danau Toba. Nah, itu ya Iya, teman-teman. betul. Setiap cerita tentunya punya nilai moral yang bisa kita petik dari cerita tersebut. Nah, kira-kira nilai moral dan pesan utama apa nih yang bisa kita petik dari cerita legenda Danau Toba ini? Terima kasih izin menjawab ya teman-teman. Untuk nilai moral sendiri yang bisa kita dapat itu utamanya ada 3 poin ya. Yang pertama itu adalah berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Bagaimanapun lidah itu setajam pisau, bahkan lebih tajam dan lebih berbahaya daripada harimau. Yang kedua itu adalah mengontrol emosi, karena amarah merupakan kelemahan untuk semuanya ya. Pun hal buruk akan terjadi jika kita temperamentalnya buruk. Dan yang ketiga adalah jangan sekali-kali menggunakan hak yang bukan milik kita. Tadi seperti dicontohkan anaknya Toba memakan bekalnya si Toba, padahal itu bukan hak miliknya. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dwi. Ternyata dari cerita itu kita dapat belajar bahwa kita itu harus bisa belajar menahan diri agar tidak terkendali emosi, benar begitu. Dan jangan sampai kita Betul, dikendalikan betul sekali. oleh hawa nafsu kan, Kak ya. Nah, mungkin itu dari segi moralnya. Lalu bagaimana ya Kak, kalau misal dari sisi budayanya, nilai budaya apa yang kita bisa petik dari legenda tersebut? Nah, izin menjawab pertanyaan tersebutnya. Nah, di legenda Danau Toba ini tuh juga nyimpan banyak budaya ternyata. Nilai-nilai budaya. Nah, yang pertama itu ada nilai etos kerja atau keuletan yang ditunjukkan oleh tokoh petani. Tuh, nah walaupun lahannya sempit yang saya baca-baca itu, ya itu tetap tekun bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup. Nah, yang kedua itu ada nilai kesabaran dan keikhlasan dalam bina rumah tangga. Misalnya saat petani berusaha bersabar menghadapi tantangannya. Terus ketiga itu ada nilai janji dan kepercayaan. Itu larangan untuk menceritakan asal-usul si anaknya itu tersebut. Nah, hal ini menunjukkan pentingnya menjaga komitmen dan tidak mengkhianati kepercayaan. Nah, yang keempat, legenda ini juga memuat pesan tentang akibat perbuatan dan ucapan gitu. Jadi satu kata yang diucapkan sembarangan tuh bisa membawa bencana besar gitu. Oke, Kak Vito. Mungkin pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Al, silakan. Baik, moderator saya ambil alih ya. Lalu kan tadi ada beberapa dari sisi budaya. Kalau semisal dari sisi budaya, nilai apa saja yang bisa kita lihat dari legenda ini? Baik, ada yang menjawab?
Oh, tiket ya, tiket ya. Baik. Tadi selain soal janji-janji, adakah nilai moral yang lain yang bisa kita pelajari dari legenda Danau Toba nih teman-teman? Adakah yang ingin menjawab? Ada dong pastinya. Selain soal janji, ada beberapa nilai moral yang dapat kita ambil dari legenda Danau Toba. Yang pertama, itu kita harus patuh kepada orang tua kita. Kita nggak boleh menjadi anak yang bandel dan nggak penurut di saat orang tua memerintahkan kita. Bagaimanapun orang tua itu kan harus selalu ingin yang terbaik buat kita. Terus yang kedua itu jangan mudah marah. Kita harus bisa mengendalikan emosi kita di saat kita tuh dalam keadaan marah. Karena kalau kita emosi itu seperti yang dikatakan rekan narasumber yang kedua tadi, kalau kita marah, kalau kita emosi itu, kita akan mengeluarkan kata-kata yang kasar dan kita tidak tahu perbuatan atau kata-kata yang mana yang dapat menyakiti dan menyinggung perasaan orang lain. Terus yang ketiga itu kita diajarkan untuk amanah dan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada kita. Gitu. Jadi yang keempat ada kita harus menghargai orang lain. Menghargai itu adalah bagian dari rasa sayang dan saling percaya dalam sebuah hubungan. Begitu. Wow, ternyata banyak ya moral-moral yang dapat kita pelajari dari legenda-legenda tersebut, yaitu legenda Danau Toba. Terus aku lanjut kalau dikaitkan dengan zaman sekarang. Menurut Anda, apakah nilai-nilai ini masih relevan dengan perkembangan zaman sekarang yang ada itu Gen Z, Gen Alpha itu baik? Adakah yang menjawab? Nah, kalau menurut saya itu nilai-nilai yang dari kisah cerita Danau Toba ini tuh sangat relevan sekali ya, karena yang pertama itu ada kerja keras dan keuletan yang masih menjadi kunci untuk mencapai kesuksesan di era modern gitu. Terus ada kesabaran dan mengendalikan emosi itu juga penting, terutama kan dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin kompleks gitu. Nah, lalu juga ada menjaga janji dan kepercayaan. Kan tetap relevan juga itu karena kepercayaan adalah fondasi utama keluarga, pertemanan maupun pekerjaan gitu. Yang terakhir itu ada legenda ini tuh mengingatkan kita bahwa perkataan itu memiliki kekuatan gitu. Nah, di zaman media sosial ini seperti sekarang ucapan atau tulisan yang sembarangan bisa menimbulkan masalah besar. Nilai-nilai dari legenda Danau Toba ini tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya aja, tapi juga jadi pedoman moral yang dapat ditetapkan di kehidupan modern begitu. Wah, luar biasa sekali ya para narasumber kita ini. Terus yang terakhir nih, ada pesan nggak untuk pesan penutup untuk para pendengar dari legenda ini? Dari narasumber. Baik, dipersilakan. Akan saya jawab. Untuk pesan terakhir mungkin kita harus menggali ketenangan diri kita sendiri ya. Walaupun di dalam keadaan apapun kita harus berani atau bisa untuk mengelola sifat dari diri kita sendiri. Mungkin itu saja dari saya, mungkin dari narasumber lainnya akan menambahkan pesan terakhir. Iya, kalau dari saya itu yang dari saya sebutkan terus-menerus itu jadi untuk menjaga ucapan gitu. Jadi bahasa Jawanya itu agak dikurangi ceplosnya begitu. Jadi agar di manajemen lagi perkataan yang akan dikeluarkan begitu. Terima kasih. Wah, ada pesan nih yang baik. Maka dapat saya simpulkan sebagai faktor dua, ada makalah yang mengatakan
al-adabu fauqal ilma, yakni adab itu lebih penting daripada ilmu. Terus sekian nih cerita tentang legenda dari Danau Toba. Saya sebagai moderator 2 ingin mengundurkan diri dan akan dipasrahkan oleh moderator pertama. Terima kasih. Baik, Kak Al, terima kasih sudah memandu podcast bersama narasumber hebat kita. Wah, para narasumber ini keren-keren sekali. Dari legenda yang mungkin sejak kecil kita mendengarnya itu sederhana ya, tapi ternyata ketika kita kulik lebih dalam, analisis lebih mendetail, ternyata ada pesan, nilai-nilai moral, bahkan nilai tersebut masih relevan dengan keadaan kita saat ini. Dan yang paling saya garis bawahi atau sukai, ternyata meskipun kita memiliki kebebasan berbicara, tapi kita juga memiliki tanggung jawab dan hak menjaga suara kita agar tidak sampai menyakiti orang lain. Seperti itu. Mungkin seperti itu tadi podcast kita hari ini bersama kawan-kawan yang hebat. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah menyempatkan waktu. Saya akhiri. Apakah ada kata-kata perpisahan mungkin? Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada moderator juga karena telah mengundang kami para narasumber untuk berbicara tentang Danau Toba. Ya. Baik, Kak. Terima kasih ya. Teman-teman, jangan lupa saksikan video podcast ini ya. Oke, di YouTube. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.